PKK bagian kedua. Oke. Menarik ya kalau kita ngomongin soal uang ya. Gue kasih contoh, coba deh ngetes ya. Ambil 10 ribuan atau 20 ribu atau 50 ribu. Kemudian lo ketemu dengan orang terdekat lo, atau pokoknya usianya harus di bawah lo gitu ya. Ya, terus kemudian pada saat lagi itu udah ketemu, coba deh lo ngetes, coba dites, lo kasih duitnya, lalu reaksinya apa, ya gitu. Ini gua kasih duitnya, dah gitu, udah itu aja, ya nggak usah kasih senyuman, nggak usah kasih clue-clue, pokoknya eksperimen deh, eksperimen, kasih duit itu, gitu. Lihat reaksinya, atau mungkin bisa langsung ditanya, bisa juga ya gitu. Ini kalau gue kasih duit ini lo buat apa gitu. Tapi itu kan kadang-kadang kalau kayak gitu kan terencana banget nanti. Oh biar gue dapet ya udah gue baik-baikin jawabannya gitu ya. Tapi cari cara ngetes pada saat spontan aja. Lo kasih duit ya, tiba-tiba duit gede gitu, terus kemudian lo lihat reaksinya. Nah setelah pas lo kasih, lo diem dulu. Terus habis itu lo iseng aja tanya, dek, kak, duitnya mau diapain gitu ya. Iseng aja, coba deh lakuin hal itu gitu ya. Kita mau lihat reaksinya apa, karena setiap orang itu reaksinya beda-beda kalau dikasih duit. Karena uang itu udah terbiasa, udah menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sejak kecil. Cuman karena udah terbiasanya, kadang-kadang orang tuh yang melewatkan hal itu ya. Jadi ya itu pengalaman hal yang biasa lah terkait uang. Jadi mau uang itu 1.000, mau uang itu 10.000, 20.000, menjadi hal yang biasa aja untuk kita lewatin gitu. Nah dugaan gue ya, mungkin bisa salah hasil analisanya ya gitu, dari diskusi bersama mentor ya. Kalau seseorang udah dikasih duit, lalu cenderung tiba-tiba dia mengatakan, gue pengen jajan gitu ya, gue jajanin ya es krim gitu, karena kesukaan kalau anak kecil ya, jajanin es krim boleh ya gitu, atau makanan kesukaan. Nah biasanya itu memang kecenderungannya mungkin tidak terbiasa untuk menabung gitu ya, atau ya spontan ya, untuk lebih mikir untuk jangka pendek, gimana gue bisa jajan gitu, dimana ini duit yang memang harus buat having fun gitu ya, buat senang-senang gitu. Tapi ternyata ada anak-anak tertentu ya, khususnya sih kadang-kadang anak saya juga ya, anak gue ya, kalau misalnya pas dikasih, justru kasih yang nggak usah yang duit gede deh, kasih yang 1.000-an ya, kasih 1.000-an aja receh, kasih nih truk gitu. Dia ngerti harus kemana duit itu langsung tanpa ngomong gitu. Ternyata kecelengan gitu. Artinya karena dia terbiasa ya, untuk membiasakan membangun habit ya. Ingat ya, membangun habit itu yang positif tuh penting. Membangun habit untuk dari kecil terbiasa untuk melakukan sesuatu yang positif, yaitu menabung. Konon katanya 2 tahun pertama anak itu sangat punya rekaman yang sangat kuat. Jadi kalau dikasih sesuatu yang baik, dikasih sesuatu yang bermanfaat, dilatih yang bermanfaat, walaupun anaknya mungkin bengal segala macam gitu ya, selama 2 tahun pertama itu maka akan menjadi cerminan juga buat dia ya gitu. Nah terkait dengan uang, berarti uang itu sendiri juga punya, sebenarnya uang itu memiliki karakter ya kak. Tujuan uang adalah sebenarnya kan untuk barter ya. Tapi ketika uang itu dipegang oleh seseorang ya, dalam kalimat gue
itu lebih sifatnya untuk konsumerisme, untuk nilai timbal balik ya. Jadi untuk nilai timbal balik, dan kalau bisa juga untuk tujuannya untuk konsumen ya. Jadi untuk belanja, untuk konsumerisme ya. Konsumerisme nggak selalu, menurut gue nggak selalu negatif ya, tapi memang untuk kita untuk timbal balik mendapatkan apa yang kita inginkan dengan nilai uang tersebut ya, dengan uang itu, dengan sebagai alat penukaran gitu ya. Nah, jadi tapi ketika hanya terbatas sebagai alat penukaran, padahal sebenarnya uang itu punya makna, punya selain hanya sebagai alat penukaran, juga dia punya makna yang lain sebenarnya. Makna untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan investasi gitu. Dia bukan sekedar untuk konsumerisme, tapi untuk dikembangkan untuk investasi. Ya, mau gimana, kalimat gue pantas aja ya. Mohon maaf ya, gue harus bilang pantas saja ada masyarakat kita itu, makanya kenapa orang kaya itu makin kaya, kenapa orang kaya itu makin kaya gitu ya. Terlepas dari aspek lainnya, kenapa orang kaya makin kaya, karena ternyata duit yang mereka punya, mereka yang kumpulin, mereka coba untuk nabung, itu diinvestasikan. Mereka belajar investasi macam-macam, berbagai cara untuk memutar uang mereka, karena uang itu bisa dikembangkan gitu, bukan uang itu hanya untuk konsumerisme. Makanya hal yang biasa juga kita menemukan orang-orang yang tiba-tiba tajir tapi sebenarnya tajir tapi pelit gitu, karena terbentuk dalam kehidupan keluarga mereka bahwa mereka juga punya mungkin pengalaman yang susah, sehingga mereka menahan uang itu dan untuk lebih banyak mengembangkan. Itu gue rasain. Gue ketemu dengan orang-orang di sekitar yang mereka lakukan itu gitu. Ada juga mahasiswa BINUS, bayangin aja mahasiswa BINUS ya. Gue ketemu dan dia ngucapin, waktu itu gue ajarin tentang investasi. Habis itu dia tiba-tiba dia bilang ngucapin terima kasih, udah pernah punya duit 10 juta, lalu sekarang udah bisa jadi 16 juta. Diapain duitnya? Diinvestasikan, jadi gak dikonsumerisme gitu. Nah, semoga ini menjadi inspirasi kita bahwa uang memang harus dididik sih. Pendidikan karakter keuangan tuh penting banget sebenarnya. Jadi tentang makna uang itu sendiri, itu menjadi hal yang penting ya. Mungkin gue gak jago untuk ngejelasin dengan bahasa filsafat, dengan bahasa yang ekonomi yang jelimet ya gitu, tapi gue mau nerangin dari sisi kehidupan kita sendiri bahwa kita uang itu, tanpa uang kita juga nggak bisa hidup ya gitu. Tapi kita nggak boleh ini juga ya, apa sih sebutannya ya, intinya oke lah. Susah banget ya. Intinya uang itu penting, memang penting, menjadi bagian yang nggak bisa, kita nggak boleh naif bahwa uang itu memang penting buat kehidupan kita. Makanya kenapa ada orang misalnya kelas menengah atas ya karena duitnya juga banyak, kelas menengah bawah ya karena duitnya dikit, atau enggak mereka belum dapat kesempatan yang luar biasa seperti kita ya, seperti orang yang mampu gitu. Oke, gitu dulu deh dari gue. Terima kasih. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.